Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gua Apip dan terima kasih telah gabung bersama gua di segmen Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama gua juga masih. Oke, kemarin-kemarin gua dapat informasi dari elit global bahwa ternyata ada sebuah misteri besar di negeri Prancis, khususnya di ibu kota. Nah, di episode kali ini gua akan ngebahas seputar misteri tersebut. Selain lo nonton episode kali ini, alangkah baiknya lo juga nontonnya satu ini, yaitu seputar misteri monster Ningen di Antartika. Kota Paris, kota yang bisa dibilang kota sejuta keindahan. Banyak dari film-film bergenre romance berlatar belakang kota ini. Bahkan negeri kita sendiri pun tak sedikit film-film romance pada syuting di Prancis, khususnya kota Paris. Paris juga menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia, dikarenakan memiliki bangunan yang khas yaitu Menara Eiffel. Nah, tapi di episode kali ini, gue tidak akan ngebahas tentang sudut terang dari kota Paris, apalagi tentang romance ya. Melainkan, gue akan ngebahas tentang sudut gelap di balik keindahan dari ibu kota negara Prancis tersebut. Oke, buat lo semua, jangan lupa untuk terus dukung karya gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode yang tak kalah misteriusnya. Oke, jangan basa-basi lagi, langsung saja. Jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini, misteri di balik keindahan kota Paris. Tidak hanya menyuguhi oleh megahnya hawa dan suasana, kota Paris ternyata juga memiliki sisi mistis, bahkan terkenal di daerah sana. Wah, menarik gak tuh? Tidak seperti yang banyak orang ketahui ya. Bahkan, kengerian di kota Paris sampai-sampai pernah dibuatkan sebuah film horor yang berjudul As Above, So Below. Yang jika ditranslate, artinya kurang lebih adalah seperti di atas, jadi di bawah. Mungkin kalau menurut gue ya, maknanya begini. Apa yang kita lihat di atas, belum tentu sama dengan yang kita lihat di bawah. Nah, kalian sudah penasaran kan? Film horor ini dilatar belakangi katakombs di Paris. Nah, sebenarnya apa itu katakombs? Dilansir dari Wikipedia, katakombs adalah sebuah ruangan bawah tanah yang dulunya difungsikan sebagai pemakaman, berlokasi di bawah tanah kota Paris. Katakombs, atau sering diajar dengan bahasa Indonesia, yaitu katakomba, konon menampung kira-kira 6 juta jenazah, bahkan lebih. Angka tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berdiam di atasnya. Struktur dari katakomba terdiri dari gua-gua dan terowongan bawah tanah yang merupakan sisa-sisa dari pertambangan batu. Sejak zaman Romawi, warga Paris biasanya memakamkan karib kerabatnya yang meninggal di kawasan pinggiran kota. Tetapi kebiasaan ini berubah setelah masuknya agama Kristen. Praktik Kristiani menganjurkan untuk menguburkan jenazah di bawah tanah gereja. Pada abad ke-10, tanah pemakaman di Paris semakin sempit akibat kota yang semakin padat. Pada abad ke-12, masalah ini diatasi dengan dibukanya ruang bawah tanah di bawah kota untuk menampung jenazah warga Paris. Namun, lambat laun,
pemakaman bawah tanah ini menjadi semakin penuh sesak dan menimbulkan masalah bagi sanitasi warga kota yang sumber air utamanya dari air sumur. Kedesakan itu berlangsung hingga abad ke-19. Penggunaan katakomba sebagai tempat pemakaman dilarang setelah dibangunnya 3 tempat pemakaman umum di luar kawasan pusat kota. Singkat cerita, bahkan selama Perang Dunia II, warga Paris memanfaatkan terowongan katakomba untuk bersembunyi. Juga selama periode ini, tentara Jerman mendirikan sebuah bunker bawah tanah di katakomba. Pada tahun 1874, Catacombs atau katakomba mulai dibuka sebagai tempat destinasi wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, pada saat itu pula, banyak orang yang tersesat dan meninggal di dalam tempat yang berbentuk labirin tersebut. Dan apa penyebab tragedi tersebut? Itu karena ada ratusan mil terowongan bercabang di dalam katakombs yang dibuka untuk umum. Meskipun luas, tempat ini masih memiliki bermil-mil daerah yang belum terpetakan. Wah, bahaya nih. Sungguh tindakan nekat kalau lo sampai masuk ke dalam sana tanpa seorang pemandu yang berpengalaman. Sudah banyak orang yang tersesat dan tidak berhasil kembali untuk pulang. Ditambah lagi, di dalam sana tidak difasilitasi telepon umum, kamar mandi, AC, apalagi kantin. Jadi benar-benar los, cuma lorong labirin yang panjang dan bercabang-cabang. Yang kanan kirinya hanyalah dinding yang berupa tengkorak manusia asli. Gimana? Tertarik berkunjungkah kalian? Sama seperti kota lain yang berkembang pesat di era industri awal, Paris menderita banyak masalah, khususnya kematian dan penyakit. Terjaminnya kehidupan di ibu kota dan banyaknya lowongan pekerjaan membuat warga pedesaan Prancis berbondong-bondong menuju ke ibu kota, yaitu kota Paris. Nah, jadi penduduk Paris bertambah pesat nih. Menjelang akhir abad ke-18, situasi padatnya penduduk juga mengakibatkan kuburan semakin padat. Les Innocents, salah satu kuburan Paris terbesar di tahun 1700-an, dilaporkan mengeluarkan bau busuk dari mayat-mayat yang dikubur. Saking buruknya, bahkan penjual parfum lokal kesulitan memasarkan dagangannya karena pewanginya tidak bisa mengatasi bau mayat tersebut. Wah, gila nih. Pada Mei 1780, kuburan yang ada di Paris benar-benar meledak. Dinding ruang bawah tanah dari sebuah properti di Paris dikabarkan jebol karena tak kuat membendung mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah lagi, dengan musim hujan, penyakit dari mayat-mayat yang membusuk menghantui warga kota Paris. Untungnya, pemerintah pada saat itu memiliki rencana cadangan. Paris pernah menjadi tempat bagi sejumlah tambang era industri dan tambang kuno yang pada saat itu sudah tidak beroperasi. Mereka memindahkan sejumlah jasad jauh di dalam tambang. Pintu masuk dibangun di luar gerbang dan dinamakan sebagai Barriere d'Enfer atau berarti gerbang neraka. Awalnya, kerangka ditumpuk dengan cara serampangan dan tidak terhormat. Namun, kini setelah beberapa dekade, mereka akhirnya diatur dalam barisan yang rapi sehingga terlihat seperti katakomba yang sekarang. Dan asal kalian tahu, di antara 6 juta kerangka yang ada di dalam katakomba, terdapat puluhan tokoh sejarah Perancis.
Tak tanggung-tanggung, mereka adalah tokoh-tokoh yang dipenggal pada masa revolusi Prancis, seperti Georges Danton, seorang menteri kehakiman Prancis, Maximilien de Robespierre, seorang deputi Majelis Nasional Prancis, serta artis terkenal seperti Charles Perrault yang menulis dongeng populer seperti Little Red Riding Hood, Cinderella, dan Sleeping Beauty. Lo pasti udah tau lah kalau yang satu ini. Katakomba Paris memiliki panjang 20 meter di bawah jalanan kota. Menelusurinya sampai batas tertentu merupakan tindakan ilegal sejak 1955. Tetapi, para pengunjung yang berniat uji nyali kerap tidak menaati peraturan tersebut. Seperti yang terjadi pada tahun 2017, 3 orang remaja yang harus mendapatkan pertolongan karena tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar hingga 3 hari. Nekat sih lo. Hingga sekarang, belum ada wisatawan yang berhasil menamatkan penyusuran labirin horor dari The Catacombs of Paris. Itu tadi guys, salah satu misteri besar dari Paris, di mana di balik keindahan Menara Eiffel dan Arc de Triomphe, ada sebuah lorong panjang yang berisi tengkorak manusia asli yang berjumlah 6 juta lebih. Wow. Oke, sebenarnya misteri di kota Paris tidak hanya katakom saja, tapi masih ada banyak lagi. Untuk itu, gue akan ngebahasnya di next episode. Oke, sebelum gue akhiri episode kali ini, jangan lupa untuk terus dukung karya gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dan agar gue lebih semangat untuk bergabung bersama lo di segmen Sudut Dunia selanjutnya. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton.